welcome back to my class. As always, I am Miss Anita, and today we are going to talk about narrative text. Jadi, apa sih narrative text itu? Narrative text itu menurut Miss adalah salah satu teks yang sangat seru untuk dibaca dan juga sangat menarik. Karena naratif teks itu menggambarkan suatu cerita atau dongeng atau cerita fiksi. Tujuan dari naratif teks itu juga untuk menghibur pembacanya dan memberi nasihat atau moral. Dan juga untuk jenis-jenis naratif teks ini ada lumayan banyak. Ada yang berbentuk fairy tale atau dongeng, ada juga yang berbentuk fable, ada mitos, history, romansa, dan horor. Nah, untuk ciri-ciri naratif teks ini sendiri, pertama dia itu menggunakan action verb dalam bentuk simple past tense. Kata kerja yang digunakan untuk mengekspresikan tindakan fisik atau mental, seperti contohnya run atau berlari, buy atau membeli. Tapi di sini itu dalam bentuk past tense, dalam bentuk masa lampau, jadi menggunakan kata keduanya, seperti Juliet drank the poison. Juliet drunk, karena drunk adalah verb kedua dari drink. Yang kedua itu menggunakan noun sebagai kata ganti orang, seperti misalkan daripada bilang dia atau she is, he is, kita bisa langsung bilang the princess atau the wolf. Kita bisa langsung menyebutkan subjeknya. Lalu menggunakan adjektif sebagai satu kesatuan noun. Di sini tuh seperti the poison apple, apel yang telah diracuni. Poison kan sebagai adjektif, tapi menjadi noun karena dibilangnya poison apple gitu. Lalu ada adverbs dan adverbial phrase. Nah, ini untuk menerangkan waktu dan juga tempat, seperti on the sea, I'm home, on the table, gitu ya. Setiap jenis teks bahasa Inggris memiliki struktur teksnya sendiri-sendiri. Struktur dari naratif teks terdiri dari 3 bagian, yaitu orientation, complication, dan resolution. Yang pertama, orientation. Orientation atau pengenalan berisi tentang pengenalan tokoh dalam cerita serta waktu dan tempat kejadiannya. Yang kedua, complication. Pada bagian complication itu berisi tentang gambaran munculnya krisis atau masalah yang dialami oleh tokoh pada cerita tersebut yang harus dipecahkan. Yang ketiga ada resolution. Resolution berisi tentang cara tokoh cerita memecahkan masalah yang ada pada bagian complication. Biasanya terdapat lebih dari satu resolution untuk satu complication. Oke, selanjutnya kita akan melihat contohnya. Kita baca. Once upon a time, there lived a girl named Cinderella. She lived with her stepmother and 2 stepsisters. The stepmother and her 2 daughters didn't like Cinderella. They treat Cinderella very bad. Cinderella usually did the hardest work in the house, such as scrubbing the floor, cleaning the pot and pan, and preparing the food for the family. One day, a ball was being held by the royal family of the kingdom to find a spouse for the prince. Cinderella wanted to go, but her stepmother forbade her. Cinderella cried, but then a fairy godmother appeared beside her. "Why are you crying, Cinderella?" the fairy godmother asked. "Because I want to go to the hell, but my stepmother insists that I stay at home," said Cinderella. "Besides, I don't have any beautiful dress." The fairy godmother then turned Cinderella's ugly clothes to the most beautiful dress, complete with glass slippers. The fairy had also turned a pumpkin into a coach and mist into 6 white horses. Cinderella finally could go to the ball, but had to come back before midnight. Nah, di sini orientasinya kan pertama penulisnya.
mengenalkan kita siapa itu Cinderella dan di mana dia tinggal dan sama siapa saja. Lalu ada konflik di mana Cinderella mau pergi ke suatu acara tapi tidak dibolehin. Kemudian resolutionnya atau penyelesaiannya di sini ada ibu peri yang memberi Cinderella dress yang sangat cantik sehingga Cinderella dapat pergi ke acara tersebut. Okay, that's all for today. I hope you enjoy our lesson today. See you next time. Bye bye.